Engkau yang telah memilih hidupku, menjadikanku sempurna dan mulia, berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan, genapi rencana-Mu di hidupku. Engkau yang telah memilih hidupku, menjadikanku sempurna dan mulia, berjalan dalam kehendak. Hai FLC Family, Happy Sunday. Selamat datang di Forward Living Church. Apa kabar saudara hari ini? Gak terasa kita sudah sampai di pertengahan tahun 2022. Kalau kita boleh melihat beberapa bulan ke belakang, ada banyak hal yang mungkin sudah kita alami. Tapi ternyata kita bisa melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Wow, Tuhan baik banget, amin. Jangan hilang harapan dan tetap andalkan Tuhan. Tema bulan Juli ini adalah honesty, kejujuran. Dengan hidup jujur dan terbuka di hadapan Tuhan, kita akan mengalami perubahan hidup semakin serupa dengan Kristus. Yuk sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur dan bersukacita karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Saya mengajak semua jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkaulah Tuhan, satu-satunya sumber sukacita yang sejati dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita nyatakan syukur dan sembah kita hanya bagi Tuhan. Ku berbahagia, yakin Yesus abadi, kepunyaanku. Katakan, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Katakan, aku bernyanyi. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji bersyukur Engkaulah sumber sukacita kami yang sejati, ya Allah. Nyatakan pasrah sempurna, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi, suka sorgawi.
bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Nyatakan aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Yes Lord, selamanya. Nyatakan aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dengan sungguh nyatakan aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara nyatakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oh, nyatakan syukur. Saya ajak semua saudara memuji dan menyembah Tuhan. Naikkan sembahmu, naikkan syukurmu. Mari saudara kita sembah Tuhan. Kita nyatakan syukur dan terima kasih. Engkau milik kepunyaanku selamanya, hanya Engkau. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau milik kepunyaanku selamanya. Ku bersyukur, ku mau sembah Engkau selamanya. Ku mau puji Engkau selamanya. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima kasih Yesus. Tiada habisnya kasih setiamu. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk selama-lamanya hanya Engkau satu-satunya pribadi yang akan kami andalkan. Bawa kami untuk semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan dalam hidup kami. Bawa setiap kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu ya Bapa. Bawa setiap kami untuk melekat dalam hati-Mu Tuhan. Jangan lewatkan satupun. Inilah kerinduan hati kami ya Allah. Aku mengasihi-Mu, yes Lord. Ku ingin menjadi serupa dengan-Mu. Bawaku lebih mendekat, bawaku lebih mendekat. Hidup di jalan-Mu, seturut firman-Mu. Dengan sungguh-sungguh nyatakan saudara. Ku ingin lebih mengenal-Mu, melekat dengan-Mu. Itu kerinduan hatiku, biar hidupku turut kehendak-Mu. Ini kerinduanku untuk lebih mengenal-Mu. Sekali lagi nyatakan, aku mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh.
nafsumu. Ku ingin menjadi serupa denganmu. Bawa kami lebih mendekat Tuhan, bawa ku lebih mendekat. Hidup di jalanmu, hidup di jalanmu, seturut firman-Mu. Ku ingin lebih mengenal-Mu, melekat denganmu, itu kerinduan hatiku. Biar hidupku seturut kehendak-Mu. Ini kerinduanku untuk lebih mengenal-Mu. Ku ingin lebih mengenal-Mu, melekat denganmu, itu kerinduan hatiku. Biar hidupku seturut kehendak-Mu. Ini kerinduanku untuk lebih mengenal-Mu. Ku ingin lebih mengenal-Mu Tuhan. Ingin lebih Yes, inilah kerinduan kami ya Allah. mengenalmu. Melekat denganmu, itu kerinduan hatiku. Biar hidupku seturut kehendak-Mu. Ini kerinduanku untuk lebih mengenal-Mu. Ku ingin lebih, ku ingin lebih mengenal-Mu. Yes Lord, Melekat denganmu, itu kerinduan hatiku. Biar hidupku seturut kehendak-Mu. Ini kerinduanku untuk lebih mengenal-Mu. Katakan, ini kerinduanku. Ini kerinduanku untuk lebih mengenal-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita datang kepada Tuhan membawa setiap pokok-pokok doa dari saudara kita di tempat ini. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami datang merendahkan hati kami menyatukan hati kami, mengangkat tangan kami Tuhan untuk saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh dan dalam masa observasi Tuhan, belum diketahui sakitnya apa ya Bapak. Biarlah Tuhan kami memohon belas kasih-Mu untuk saudara ini Tuhan, sebab nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pertemukan dengan dokter dan pengobatan yang tepat di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah hikmat pengurapan Allah tercurah di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekali lagi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan kesembuhan sudah Tuhan sediakan bagi saudara kami ini. Di dalam masa-masa penantian ini Tuhan, biarlah tetap ada damai sejahtera, tetap ada sukacita, pemeliharaan Tuhan atas saudara kami ini Tuhan, sehingga dia boleh terus mengandalkan Tuhan, dia nggak hilang harapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, kami membawa kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, penyertaan Allah yang luar biasa ada atas kehidupannya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita juga punya satu press report, yaitu hasil tes patologi baik dan tidak ada sel kanker. Biarlah semua kemuliaan hanya kita kembalikan untuk Tuhan. Saat ini mari sama-sama siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita semua. Jangan lupa siapkan catatan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan,
Senang bisa menyambut kembali semua keluarga FLC di Sunday Service hari ini. Minggu pertama bulan yang baru, bulan Juli 2022. Saya percaya kita menikmati dari tadi berkat Tuhan dalam pujian penyembahan. Teman-teman FLC Worship telah membantu kita dan saya percaya ibadah kita waktu yang saudara berikan hari ini, sekalipun kita sudah bisa ibadah onsite, mungkin karena satu dan lain hal, Anda tidak bisa join dan Anda mau menggunakan online Sunday Service ini di ibadah Anda. Tetap percaya Tuhan hadir dan saya percaya ibadah ini tidak sia-sia. Jadi tetap antusias, tetap fokus untuk menikmati berkat terbaik. Saya nggak lupa, saya mengundang karena penting untuk kita bisa ibadah sama-sama secara langsung. Bareng-bareng ketemu dengan teman-teman, keluarga dan tubuh Kristus di gereja Tuhan. Kita ada setiap hari Minggu jam 10 pagi di Karawaci, juga di Soho Capital lantai 29. Yuk, ayo. Supaya kita nggak ada di comfort zone oleh karena teknologi mungkin menyediakan fasilitas ini. Tapi kalau saudara datang benar-benar onsite, Anda bisa melihat secara fisik keberadaan keluarga kita yang lain. Percaya deh, bukan hanya feel-nya beda, chemistry-nya yang berbeda, tetapi merupakan kehendak Tuhan untuk kita bisa keluar, bertemu, berjumpa. Ada sesuatu secara fisik, emosi yang dari diri kita, fisik kita bisa bagikan, kita terima dari sesama atau kita kepada sesama. Jadi saya tetap mendorong, yuk ibadah onsite sama-sama. Nah, kita bersyukur karena di bulan Juli FLC punya tema yang baru, di mana 1 bulan kita akan fokus belajar satu tema. Menurut saya ini tema nggak main-main. Tema yang penting banget, yaitu honesty atau kejujuran. Sebelum lanjut, yuk sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih. Sungguh kami berterima kasih untuk kesempatan, kehidupan yang Kau beri. Bahkan thank you banget, kami semua ada di bulan yang baru. Kami bisa forward living, kami bergerak maju, melangkah ke depan dari bulan kemarin Juni ke Juli, semua karena anugerah-Mu. Dan sebelum lebih lama, lebih jauh kami di bulan ini, kami mau dengan kerendahan hati membawa, mendedikasikan segala sesuatu hidup kami, keluarga kami, aktivitas kegiatan kami, setiap tanggung jawab di sumber nafkah hidup kami, waktu kami berkomunitas, waktu kami ada di dalam hobi kehidupan yang boleh Engkau berikan kami nikmati. Teman-teman kami mau belajar di sepanjang bulan Juli ini, kami dedikasikan, kami persembahkan dari awal semuanya bagi hormat kemuliaan-Mu. Roh Kudus bantu kami supaya di bulan ini, bahkan dari minggu pertama ini, kami bisa belajar menerima berkat yang terbaik, firman-Mu yang mengarahkan kami supaya nggak ada kami, bahkan keluarga besar FLC yang tersesat. Tapi keluarga FLC berjalan dalam rencana, dalam kehendak-Mu, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Berbicaralah kepada kami siap menerima, kami mau dengar karena firman-Mu adalah pelita di hidup kami. Dalam nama Yesus, kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama yuk semua katakan amin. Yes, minggu ini kita akan belajar tentang honesty sepanjang bulan Juli, yaitu tentang kejujuran. Buat saya topik ini gak main-main. Yes, sebagai gembala pemimpin rohani, saya belajar bukan hanya berkhotbah tapi menghidupi nih jemaat FLC. Saya gembalanya Joso Supit, belajar menghidupi, mendedikasikan hidup saya untuk sungguh-sungguh di tema ini, kejujuran. Buat saya ini sesuatu yang penting. Memang kata kejujuran kelihatannya sederhana dan gak terlalu mungkin dianggap serius oleh sebagian besar orang. Makanya tergantung kita bagaimana
kita menilai, punya sudut pandang menilai tentang kejujuran. Kalau kita beri nilai kejujuran itu adalah hal yang rendah, maka hidup jujur nggak terlalu penting buat kita. Tapi kalau kita nilai, punya sudut pandang bahwa kejujuran itu penting, serius, saya yakin perbuatan, kesungguhan kita terhadap kejujuran nggak main-main, nggak dianggap remeh, pasti serius. Dan kita juga akan belajar kok, kenapa kita perlu jujur. Apa sih untungnya itu untuk bisa hidup jujur. Nah buat saya tadi saya bilang ini penting. Karena buat saya adalah kejujuran itu sebuah pertandingan. Kita nggak bisa adu cepet sama orang yang punya ujung ceritanya tuh beda sama kita. Kita juga nggak bisa adu hebat kuat dengan orang yang punya cabang olahraganya beda sama kita. Tapi bicara kejujuran itu sebuah pertandingan, sebuah kompetisi. Kenapa? Karena kejujuran adalah bagian integral utama dari kehidupan seseorang. Jadi entahkah kita mau sukses, entahkah kita mau maju hidupnya, mau berkembang, mau disukai, mau punya dampak, bisa bermanfaat, memberi pengaruh sebagaimana visi FLC menjadi manusia dinamis yang memaksimalkan kehidupan dan mempengaruhi sesama, itu bergantung banget sama yang namanya kejujuran, integritas. Yes, integritas sangat langka hari-hari ini, terlebih kita hidup di dunia digital internet. Begitu banyak kita juga menjadi bagian dari komunitas sosial media. Sosmed pada umumnya kita tahu dipakai, digunakan untuk bisa menampilkan keberadaan hidup kita untuk bisa dilihat menjadi cerita bagi orang lain. Tapi masalah kita tahu waktu kita mulai ada di situ di sosmed, waktu kita mulai memunculkan, menampilkan foto, cerita, gambar, caption, cerita. Selalu alaminya kita mau menampilkan untuk orang lain bisa tahu, lihat, kenal kita semua yang baik, semua yang bagus. Makanya fokusnya adalah di pencitraan. Tapi untuk jujurnya, begitu banyak kita sebenarnya aslinya kita tuh nggak di situ. Yang ditampilin bisa semuanya baik, keren, indah, mulus, lancar. Padahal kita tahu bahwa kita mungkin jauh dari semua yang kita tampilkan. Tapi kita berani memunculkan, berani menghadirkan. Untuk apa? Ya untuk pencitraan. Dan gak sedikit, yes. Sebenarnya ini juga menjadi peperangan kehidupan iman rohani kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus. Kenapa? Karena kejujuran itu bukan bicara moralitas aja. Moralitas kan bicara tentang nilai-nilai yang bisa dipandang khalayak umum. Kalau nilai-nilainya baik, maka khalayak umum menilai baik. Kalau memang nilai-nilai yang dihidupi buruk, maka khalayak umum akan menilai buruk. Tetapi tahukah kalau kita hidup dalam kejujuran, kejujuran itu bukan hanya moralitas, tapi kejujuran itu adalah identitas anak Tuhan. Identitas murid Yesus, identitasmu dan identitasku. Makanya buat saya kejujuran penting. Serius saya. Terlebih saya sebagai pemimpin rohani, sebagaimana saudara tahu, saya juga ada dalam berbagai komunitas persahabatan di kota ini. Saya juga pribadi adalah sosok pribadi yang memang memiliki banyak teman. Jadi kalau saya hidup sebagai seorang hamba Tuhan pendeta, peranan saya untuk bisa bertanggung jawab dalam kejujuran itu tinggi banget. Karena saya nggak tiap hari hanya hadir di kalangan orang Kristen. Tapi saya bisa tiap hari hadir di tengah-tengah yang juga non-Kristen. Di berbagai komunitas, bayangin nggak kalau mereka melihat saya, mengetahui saya secara real, secara nyata, ternyata saya orang yang berbeda. Orang yang nggak sama seperti apa yang ditampilkan atau mereka dengar atau mereka tahu tentang panggilan hidup profesi saya sebagai pendeta. Hancurlah hidupku. Alkitab kan bilang nama baik lebih berharga daripada apapun.
Makanya mungkin saudara bingung kenapa saya bisa rileks, kenapa saya bisa santai menjalani kehidupan di keseimbangan yang saya lakukan baik tubuh, jiwa, dan roh. Salah satu kekuatan peranan yang saya punya oleh karena anugerah Tuhan dan saya mau hidup di situ adalah kejujuran. Jadi saya nggak tipu-tipu. Saya nggak main dua kaki, depan orang Kristen gaya saya, sikap saya beda. Depan non Kristen gaya saya, sikap saya beda. Enggak, saya nggak kibul-kibul di sosmed. Saya nggak tipu-tipu buat pencitraan bohong. Saya nggak jualan, nggak dagang. Untuk saya bisa disukai, figur saya semakin dikenal di kalangan rohani. No, saya nggak ngejar itu. Karena semua kita dipanggil menjadi garam dan terang dalam porsi masing-masing. Tapi yang paling penting, kenapa saya senang dengan topik ini sepanjang 1 bulan kita akan belajar, karena tidak ada yang lebih baik untuk bisa hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Jadi kejujuran bukan hanya topik dan tema yang bisa diajar 1 bulan. Tapi kejujuran adalah harusnya menjadi sebuah gaya hidup yang nikmat, yang enak, yang emang kita cari, kita kejar, kita berkompetisi untuk bisa hidup jujur selalu. Karena itulah kerinduan dan keinginannya Tuhan. Dan ada banyak untungnya, ada banyak baiknya kalau bisa hidup jujur. Sekalipun mungkin orang dunia bilang, lu tahu kalau lu hidup jujur pasti hancur. Lu gak bakal sukses kalau jujur, lu gak bakal bisa, beneran deh, lu gak bakal bisa kuat kalau lu jujur. Padahal kita lupa, di waktu kita jujur emang gak gampang, gak mudah. Mungkin kelihatannya lebih banyak yang gak support. Tapi disitulah bagaimana orang percaya, orang beriman emang hidupnya bersandar bergantung sama Tuhan. Kejujuran salah satu cara alat yang paling baik untuk kita tahu everyday kita hidup murni dan benar. Emang tegang sih, emang deg-degan sih. Tapi pilih mana? Saudara dipilih manusia, dilindungi manusia, atau saudara tahu walaupun saudara jalan dalam badai, walaupun saudara ada dalam dunia, tapi saudara tahu dan percaya bahwa waktu saudara jujur, saudara dilindungi dan ditolong oleh Tuhan. Bukankah firman Tuhan Yohanes 8 ayat 44? Firman Tuhan berkata, Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Saudara, Yohanes sedang menulis surat saat itu kepada apa? Jemaat orang-orang Yahudi yang dimana mereka hidup betul. Ada yang sudah percaya kepada Yesus tetapi ada yang belum. Sehingga Yesus hari itu menekankan dalam pelayanannya, dalam pekerjaan pemberitaan Injil kepada orang-orang Yahudi di sekitar di mana dia melayani. Bahwa dia itu bukan hanya manusia tetapi dia itu Tuhan. Jadi dalam pelayanannya, dalam karyanya yang Bapa titipkan, dia benar-benar menunjukkan keilahiannya. Dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa, tetapi kenyataannya sekalipun Yesus melakukan karya yang luar biasa, melakukan penyataan-penyataan yang hebat, tetap aja ada orang yang nggak percaya, tetap aja ada orang Yahudi yang nggak terima, nggak percaya, bahkan tetap memilih menyembah dewa berhala. Sehingga terjadi peperangan. Sekalipun hari itu, secara khusus waktu Yohanes menulis ini ditujukan kepada jemaat di Efesus. Yes, banyak sekali jemaat di Efesus orang Yahudi yang sudah percaya dan rohaninya matang. Tetapi mereka mendapat perlawanan, pertentangan, bahkan ancaman demi ancaman yang membuat orang-orang lain yang sudah percaya mulai apa? Ragu lagi, bimbang lagi, lemah lagi. Itu sebabnya mereka bilang, no, kamu nggak bisa. Mereka menolak Yesus karena mereka dengar Yesus berkata, Yesus adalah Bapa, Yesus dari Bapa, dan mereka bingung dengan itu semua. Karena mereka pikir Yesus adalah manusia biasa. Sehingga Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iya, iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 8 ayat 44. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Iblis itu tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta. Ia itu berkata dusta karena berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab iblis itu, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. So, emang saya tadi bilang
Kenapa kejujuran adalah bagian dari kompetisi pertandingan kehidupan iman kita? Karena emang waktu kita hidup jujur, kita nggak mudah, kita sedang ada dalam status berperang. Yes, peperang kita bukan melawan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu di udara. Yang coba menguasai pikiran, jiwa, batin, perasaan kita supaya apa? Supaya kita nggak hidup dalam kenyataan kebenaran firman-Nya. Dan memang kita tahu waktu kita hidup dalam dunia nggak sempurna, ada aja cobaan, ada aja godaan. Semakin kesini kan orang semakin lebih fokus menunjukkan dirinya, dagingnya, ya kan, kecantikan, kecakapan, kekerenannya. Sampai-sampai lupa bahwa sebenarnya hidup kita, nafas hidup ini adalah pemberian Tuhan. Hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus di dalam kita. Harusnya kan sebenarnya hidup ini dipersembahkan bagi Tuhan. Dimanapun tentunya kita punya status, keberadaan, keluarga kita. Tapi siapapun kita yang sudah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mestinya momen itu, keberadaan kita, bukan kita lagi, tapi harusnya kehendak Tuhan yang menjadi kuat. Sekalipun kita ada di berbagai macam kegiatan dan aktivitas, bahkan karir, tapi saya berdoa keluarga FLC, kejujuran akan memurnikan, kejujuran akan memunculkan kehidupan spiritual rohani Anda. Sehingga apa? Kita semua hidup dalam dunia, tapi kita nggak sama, kita berbeda. Setiap hari, karena waktu kejujuran itu kita hidupi, kita nggak sadar, mungkin kita nggak bawa Alkitab, mungkin kita nggak punya tato salib yang gede, tapi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dengan benar, dengan jujur, mungkin kelihatan sepele, nggak dianggap tapi kecil, meninggalkan kesan yang luar biasa di mana orang lain nggak terbiasa menghidupi nilai identitas kita. Bahwa kita adalah orang yang jujur, gak ngibul, gak suka bohong, gak suka tipu-tipu, berani apa adanya karena kita tahu. Kita hebat, kita kuat, berhasil menang, naik, melangkah, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan Yesus yang beserta dengan kita. Itulah kenapa Mazmur 32 ayat 2 berkata, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Waduh, saya tadi bilang, jujur itu memang gak mudah, jujur itu ada resiko, tapi orang jujur pasti berbahagia. Rasa bahagia itu apa? Rasa bahagia itu seperti waktu kita berbuat salah, tapi kita tetap diampuni, kita dikasih kesempatan, ada penerimaan, dan kita punya hal yang baru untuk kita hidupi di kehidupan kita. Jadi kalau orang jujur pasti bisa bahagia. Pasti. Kenapa itu Alkitab bilang? Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saya bagi 3 berkat. Kalau saudara dan saya dari minggu ini mau belajar, mengerti, dan terus minggu ke depan belajar tentang kejujuran. Saya ingin bagi 3 berkat buat saudara bahwa saudara hidupnya pasti bahagia. Walaupun gak mudah, tapi mulai jujur deh. Dari hal-hal yang kecil di keluarga, atau kalau mungkin saudara sendirian di sini, saudara jujur dengan diri saudara, diri sendiri dulu, dengan tanggung jawab saudara, dengan hal-hal yang saudara perlu beresin, saudara perlu lakukan. Jujur dengan harga yang saudara harus bayar, nilai yang saudara perlu junjung, tanggung jawab yang saudara pikul, hubungan yang saudara jalin, rajut dan bangun. Jujur aja, belajar. Punya budaya jujur. Jangan dikalahkan dengan apa? Gengsi. Jangan dikalahkan dengan kondisi keadaan mata jasmani karena kita lihat apa yang ada di sosmed, dimunculkan, dihadirkan lewat teman atau siapapun. No. Tuhan punya rencana yang hebat, yang indah dan benar atas setiap anak-anaknya. Termasuk hidup saudara dan saya, keluargamu dan keluargaku. Jadi saya ingin katakan, kalau mau jujur bisa. Kalau saudara mau jujur, mau hidup honest, saudara pasti diberkati dan bahagia. Tahu gak kenapa? Ini yang pertama. Kalau saudara jujur, kenapa saudara bisa bahagia? Yang pertama, karena Tuhan akan melindungimu. Itu penting banget. Karena biasanya orang takut jujur, karena takut gagal. Gak berhasil, gak sukses, gak untung, gak disukai, gak ditemenin, gak didukung. Makanya lebih mudah hidup kompromi.
Kan dosanya nggak gede, dosa kecil. Mana ada dosa kecil, dosa gede, sama-sama aja. Kalau dosa ya dosa. Kita nggak perlu buat alibi apapun lah. Begitu banyak orang hari ini seringkali mengatasnamakan perasaan, kondisi, situasi. Padahal jatuh dalam daging. Kalau jatuh dalam daging ya udahlah, ngaku aja, nggak usah ngibul-ngibul, nggak usah buat alibi, nggak usah berkamuflase. Kalau jatuh dalam dosa gagal ya tinggal minta ampun, bertobat. Jangan jadi sok pahlawan dan hidup paling benar oleh karena kegagalan dan dosa dan mau terlihat keren, nggak ada gunanya. Tetap yang paling keren harus kebenaran. Yang paling keren adalah waktu meneladani teladan Kristus. Udah titik. Udah. Nggak usah berteori apapun, nggak usah mencocok-cocokkan kerohanian, kedagingan, emang nggak akan pernah bisa sama. Kita hidup dalam daging, dalam dunia, tapi proses kehidupan kita oleh karena dasar firman, kasih kebenaran. Bukan kita, tapi ada Roh Kudus yang mengarahkan, membimbing kita. Penuh resiko, nggak nyaman, tapi nggak berarti anak Tuhan nggak keren. FLC keren-keren aja. Saya merasa oke-oke aja, diterima, cukup relevan. Ya jadi kita nggak perlu hidup nggak jujur, tapi malah munafik. Buat apa? Makanya bisa bahagia kok hidup jujur, karena Tuhan akan melindungi kita. Bukankah Mazmur 37 ayat 14 sampai 15 berkata, orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tapi lihat nih, tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Emang iblis itu gawat, nggak suka sama orang jujur. Karena tugas iblis adalah membunuh dan membinasakan. Orang jujur itu pasti bisa berjalan melakukan karena dia percaya Tuhan. Ya udah sekarang buat kita aja bertanya nih. Mau seberapa jauh kita dewasanya di dalam Tuhan? Mau seberapa jauh kita hidup dalam kebenaran? Sama Tuhan nempel waktu ada masalah doang? Doa waktu lagi ada pergumulan doang? Atau bener-bener? Tadi saya bilang kejujuran gak cuma moral. Kejujuran itu identitas. Dan saya belajar terus, semakin kesini ya semakin pede sih. Karena saya tahu bahwa yes, waktu bertambah, umurku juga bertambah tiap tahun, kita semua jasmani. Tetapi kita juga perlu sadar umur kehidupan rohani lahir baru kita sebagai murid, sebagai anak Tuhan harus grow juga, harus jadi dewasa. Dan boosternya, makanannya untuk dewasa rohani ya udah nggak ada yang juga. Salah satu yang paling bagus dan sehat adalah hidup jujur tiap hari. Walaupun orang fasik menghunus pedang, melentur busur untuk merobohkan kita, untuk membunuh kita, orang yang jujur tuh, membunuh orang-orang yang hidup jujur, tetapi Tuhan lindungi. Niat jahat dibatalkan. Pedang nggak akan datang ke kita. Busur yang coba diarahkan tajam, presisi ke kehidupan kita dipatahkan, digagalkan. Kenapa? Karena Tuhan pelindung kita. Amsal 2 ayat 7 berkata, Ia menyediakan pertolongan, nih dahsyat nih, bagi orang yang jujur, haleluya, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Tinggal buat pilihan. Saudara mau kelihatan keren karena saudara bohong-bohong demi pencitraan, demi disukai, saudara mulai jualan kedagingan. Padahal semuanya saudara tahu kita nggak seperti apa yang kita tampilkan di sosmed, nggak seperti mungkin quotes-quotes yang kita buat. Tapi satu hal saya tahu, saya sadar dari perjalanan pengalaman hidup, baik anak Tuhan atau bukan anak Tuhan, hidup ini nggak mudah. Hidup ini semua orang punya proses. FLC, berproseslah dengan jujur, berproseslah dengan benar. Itulah kenapa FLC selalu mengingatkan kita nggak bisa hidup sendirian. Kita perlu family, kita perlu komunitas. Di FLC kita punya passion, komunitas yang tersedia bagi setiap kita yang memerlukan sahabat teman. Dan nggak ada orang yang nggak perlu teman atau sahabat. Tubuh Kristus perlu sesama. Kita nggak bisa merasa menjadi tubuh yang paling sehat, paling kuat dan paling punya pengaruh, nggak. Semua perlu kebergantungan. Di zaman, waktu, hari-hari yang semakin jahat, kita perlu berkumpul. Makanya ibadah onsite, udah jangan online lagi. Selagi masih bisa onsite. Jadi saya ajak semua keluarga FLC stop online.
ke onsite. Kalau memang masih bisa onsite. Yuk, supaya apa? Kita belajar lagi lah. Untuk ketemu langsung, face to face. Kita bisa eye to eye. Bisa mendengar pujian secara langsung, firman secara langsung. Kita bisa bukan hanya menerima berkat, tapi waktu kita datang, kita dilatih untuk bisa menjadi berkat, membawa berkat, memberikan berkat bagi sesama kita di wadah gereja lokal FLC. Untuk apa? Saling melayani, memberi dan menerima. Itulah kebahagiaan kita. Karena kita mau jujur, kita mau jadi apa adanya. Kita gak hidup demi dunia, tapi kita hidup demi kehendak Tuhan disempurnakan di hidup kita selama kita ada di dalam dunia ini. Yang kedua, kalau jujur kita bisa bahagia. Kenapa? Karena orang jujur akan diperkenan Tuhan. Aduh, ini dahsyat. Apalah gunanya dapat semuanya hebat di dunia, tapi kita tahu jauh dari Tuhan. Kita nyakitin hati Tuhan. Kita pikir kita bisa semuanya. Yes, benar sih. Kita dengan kuasa jahat kita bisa berhasil melakukan sesuatu, tapi kita lupa ada harga yang mahal yang harus ditebus. Kalau orang dunia bilang ada tumbalnya. Karena apa yang di luar Tuhan tidak pernah kekal. Kekekalan, kebenaran, kasih, keselamatan itu hanya ada dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat. Jujur, itulah jalannya. Dan kalau kita jujur, kita bisa bahagia karena orang jujur diperkenan Tuhan. Amsal 15 ayat 8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Amin. Amsal 3 ayat 32 bilang apa coba? Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Widih, asik ya. Emang sih pasti itu jalan dan sifat alami kalau kita hidup jujur. Ujung-ujungnya kita nempel lari dekat sama Tuhan. Orang jujur lebih banyak ada di hadirat Tuhan. Orang jujur akan lebih banyak punya waktu berdoa. Orang jujur akan lebih punya waktu untuk apa? Berteriak-teriak di hatinya, berseru-seru kepada Tuhan. Kenapa? Karena emang orang benar itu hidup oleh karena iman. Iman itu bukan karena kita melihat, kita justru nggak melihat, tapi karena kita percaya. Itu fondasi dasar. Kejujuran adalah hidup mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk bisa damai, untuk bisa tenang saat ngandalin firman, saat hidup sabar, ya jujur, harus jujur. Karena orang jujur akan diperkenan oleh Tuhan. Amsal 16 ayat 7 bilang apa? Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Dahsyat. Jikalau Tuhan berkenan sama jalan seseorang, nggak ada yang sempurna kan? Semua kita suka buat kesalahan, tapi kita bisa kembali ke dalam pertobatan, dalam kasih pengampunannya. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkenan. Aduh, kalau Tuhan berkenan sama kita, mungkin kita nggak lakukan apa yang kita perlu atau bisa lakukan, nggak nyampe 100%, even nggak nyampe 70%, mungkin 40% pun kita udah berjuang. Mungkin kalau orang bilang di luar sana mati-matian, tapi kalau kita lakukan kebenaran dengan tulus, dengan ikhlas, dengan niat yang baik serta jujur, dari 40 saudara bisa berjalan 60%-nya ke 100, karena Tuhan yang memimpin perjalanan saudara sampai ke seberang. Karena dia Tuhan. Dan semua kita perlu perkenanan Tuhan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, saudara, kita bisa bahagia loh untuk hidup jujur. Sekalipun jujur kita justru nggak hancur. Kita malah bahagia. Kenapa? Karena orang jujur akan diberkati Tuhan. Amsal 2 ayat 21 bilang apa? Karena orang jujurlah akan mendiami tanah. Dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Wih, dahsyat. Sekali lagi ya, karena orang jujurlah akan mendiami tanah. Wih. Dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Saudara nggak akan diungsikan. Saudara nggak akan digusur. Dahsyat. At your ground. Dimanapun Anda berada hari ini, nggak kebetulan. Ada rencana Tuhan. Ada ketetapan Tuhan. Ada janji Tuhan. Ada visi Tuhan. Di hidup Anda dan di hidupku. Jangan khawatir, nggak akan ada digeser, digusur, karena setiap hidupmu dan hidupku Tuhan punya rencana atasnya.
Jika saudara mau jujur, maka saudara akan mendiami di mana saudara berada, bahkan berkembang patok-patoknya. Tuhan perluas kemah-kemahnya, diperbanyak. Kenapa? Pengaruh saudara dimanapun Anda berada. Anda menjadi representatif Tuhan Yesus yang baik, menjadi alat Tuhan Yesus yang benar. Itulah kenapa dia gak pilih yang hebat, yang kuat, yang sempurna, gak ada. Tapi dia pilih saudara yang mau, yang rela, yang available buat kehendak keinginannya. Dan itu hanya bisa dilihat bukan lewat pencitraan daging, pencitraan sosmed. Itu hanya bisa dilihat lewat kejujuran hidupmu. Waktu hidupmu gak dilihat banyak orang. Hidupmu gak diketahui banyak orang. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda perbuat? Apa yang Anda kasih makan di mata Anda, di telinga Anda, di tontonan, di buku, di majalah? Apa yang Anda kasih makan untuk jiwa Anda, roh Anda? Waktu orang pada gak tahu, apa yang Anda kasih makan untuk Anda antusias, untuk Anda semangat, jujur ayo. Anda kasih makan hidup Anda yang benar gak makanannya? Atau yang gak bagus, kenajisan, kedagingan, addiction. Itu semua adalah pilihan. Jangan rusak hidup ini. Selagi bisa sehat, pilih yang benar. Gunakan setiap kesempatan untuk hidup bisa sehat, lebih kuat lagi. Semua orang punya pertandingan yang berbeda-beda. Tapi satu hal, kita punya pertandingan yang sama untuk bisa hidup bahagia. Bertanding dalam kejujuran. Amsal 11 ayat 11 katakan, berkat orang jujur, memperkembangkan kota. Tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Saya berdoa FLC dimanapun Anda berada, sekalipun kita masih dalam proses new normal COVID-19. Tapi inilah waktu Anda dan saya ada kebangkitan. Inilah waktu di mana Tuhan akan memperluas daerahmu, pekerjaan-pekerjaanmu, terjadi multiplikasi, ada pelipat ganda, pengaruh hebat lewat pelayananmu, pengaruh yang kuat lewat kehadiranmu, lewat pekerjaanmu. Orang melihat, orang mulai notice, memahami, mengerti keberadaan Anda. Anda berbeda karena Anda walaupun ada dalam dunia penuh dengan kegelapan dan dosa dan dusta, Anda nggak di situ. Karena Anda punya identitas yang jelas. Anda hidup sebagai anak-anak Tuhan yang top. Jujur, berani percaya diri, tampil apa adanya. Dan paling nomor satu, kita paling senang mau selalu mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan manusia. Berbahagialah orang yang selalu hidupnya jujur. Dan saya percaya sepanjang 1 bulan ini kita akan terus belajar. Menjadi pribadi anak Allah yang bisa jujur kapan aja dan di mana saja. Have a blessed Sunday. Tuhan memberkati kita dan biarlah lewat minggu pertama ini pengorbanan yang telah Dia berikan di atas kayu salib sebenarnya itu kunci kemenangan di mana Dia katakan semua sudah selesai, dunia sudah dikalahkan. Artinya kejujuran harusnya bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Biar kejujuran menjadi gaya hidup yang keren. Nempel sama kita selalu. Berproses gak apa-apa. Mungkin bisa gagal tapi bangkit lagi. Ingat lagi. Orang jujur. Dilindungi Tuhan. Mendapat perkenanan Tuhan. Dan pasti diberkati Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Saya percaya Anda telah menyiapkan setiap roti dan minuman rasa. Untuk kita memperingati. Bahwa hidup kita bukan kita lagi. Tapi kebangkitan Yesus. Roh Kudus yang ada dalam kita memampukan kita untuk tetap berjalan benar bersama Tuhan. Waktu dan tempat untuk mempersiapkan saya persilakan bagi kita semua. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Yuk sama-sama arahkan dan angkat setiap roti di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Thank you banget untuk firman yang berbicara kepada kami tentang kejujuran. Yes, kami sadar Tuhan kadang-kadang kami juga malu mendapatkan hidup kami tidak jujur. Tapi terima kasih hadirat firman-Mu lah yang memurnikan kami, menegur, mengasah hidup kami, menghujani kehidupan spiritual rohani lahir baru kami dengan hujan roh-Mu. Sehingga kami tahu ini benar-benar firman-Mu berbicara kepada kami dan inilah kesempatan kami untuk kami terus berbakti. Menjadi bagian dari hamba yang melayani-Mu, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami mau jujur, kami mau hidup apa adanya, punya percaya diri yang benar. Kami gak mau dalam dusta, kami mau belajar gak dalam kegelapan. Karena kami tahu kami akan berbahagia banget di kehidupan ini kalau kami bisa jujur. Dan kami tahu kami bisa melakukannya karena Roh-Mu akan memampukan kami. Dan kami akan belajar 1 bulan ini untuk bisa hidup honest, hidup dalam kejujuran. Terima kasih Tuhan. Kami tahu apa yang di tangan kanan kami bukan roti yang biasa, tetapi tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah sempurna. Kuasa kebangkitan yang menjadikan kami untuk bisa berkompetisi, bertanding dalam pertandingan iman untuk hidup dalam kejujuran. Dan kami memilih untuk belajar hidup jujur karena tubuh-Mu yang terpecah-pecah menjadi bagian di kehidupan tubuh kami. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima dan makanlah, haleluya. Haleluya. Mari kita angkat setiap cawan di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala. Waktu kita mengangkat cawan ini bukan cawan yang biasa tapi luar biasa, sebab oleh bilur darah Yesus semua kita, puji Tuhan, hidup kita disucikan, dikuduskan, kita terima pendamaian serta pengampunan dosa. Bahagia banget karena kita punya kesempatan untuk hidup baru dalam kehidupan rohani kita, dalam pengabdian kita, dalam kehidupan kerendahan hati kita, bahwa kita adalah milik Kristus. Terima kasih Tuhan, kami memilih untuk ada di situ dalam kejujuran. Karena kami tahu, kami berbahagia karena dosa-dosa kami sudah diampuni. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, ini materaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima dan minumlah, haleluya. Haleluya. Mari ambil waktu berterima kasih. Ambil waktu mengucap syukur. Yes. Yes. Jangan malu, tapi mengucap syukur. Pakai mulut lidah bibir kita. Ya, suara yang kita bisa bunyikan lewat ucapan syukur. Biar Tuhan dengar. Biar juga Tuhan tahu, kita gak usah malu. Dimanapun Anda, justru di saat kita bisa online ini adalah bukankah hal yang paling intimasi untuk kita bisa intim dengan Dia. Pakai waktu ini, berterima kasih sama Tuhan. Sejauh ini, di saat begitu banyak orang gak punya kesempatan sejauh sampai bulan Juli ini. Tapi kalau kita ada di sini, semua karena anugerah Tuhan. Saudara mau pakai bulan ini buat apa? Saudara mau gunakan bulan ini buat apa? Apa yang saudara mau capai? Apa yang saudara mau tunjukkan? Bahasanya tuh, apa yang saudara mau korbankan, rela, nekat, usahakan. Biarlah bulan ini, semua kita bisa persembahkan dengan jujur kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama. Dan biarlah bulan ini kita dikasih booster gairah, semangat baru di mana Roh Allah menyala-nyala, bahwa kita bangkit kembali, tunjukkan identitas diri kita sebagai anak Yesus, sebagai murid Yesus, karena kita junjung
hidup jujur. Jujur kecil sampai jujur besar. Di mana mau kita berada, kita mau jujur. Kita mau apa adanya. Karena kita tahu kita nggak nutupi apa-apapun di kehidupan kita. Kita ada hari ini. Kita berani tampil, berani muncul, berani melakukan sesuatu. Berani bayar harga. Karena kasih karunia Allah telah lebih dulu menolong, menyelamatkan, memanggil, membawa, memeluk kita. Dan memberikan semua kesempatan ini di kehidupan kita semua. Terima kasih Anda setia. Terima kasih Anda mengizinkan gereja ini membantu hidup kerohanian Anda. Bahkan lewat gereja ini Anda percaya Tuhan hadir. Dan Tuhan mau proses bentuk membawa Anda grow. Untuk bisa forward living, bergerak maju. Sehingga dimanapun Anda berada, Anda semakin sadar tiap hari, tiap minggu, khususnya di bulan ini. Spesifik dengan jelas. Anda dipakai Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Sehingga lewat hidup Anda di bulan ini. Bukan Anda doang yang bertobat. Dimanapun Anda berada. Ada nilai pertobatan. Ada kebenaran. Ada Injil. Ada kabar baik. Bahwa hanya Yesus. Jalan satu-satunya. Kebenaran dan hidup. Solusi bagi dunia ini hanya ada dalam Yesus. Bagi karena itu, ceritakan, saksikan kehidupan Anda. Bawa jiwa kepada Yesus. Bawa jiwa ke gereja, bawa jiwa, undang jiwa ke gereja. Ikut ibadah onsite, alami kasih jamahan Tuhan. Dan hidup sebagai satu keluarga yang utuh, apa adanya dan jujur. Sehingga dimanapun kita berada kita gak takut. Karena kita tahu kita gak sendirian. Kita adalah satu keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih setiap pemberian Anda, dedikasi kerendahan hati Anda untuk menabur setiap minggu di awal bulan. Ucapan syukur, persembahan, diakonia, perpuluhan. Anda tidak memberi kepada saya, Anda memberi kepada gereja Forward Living Church. Adalah gerejanya Tuhan, di mana gereja FLC adalah tempat kediaman, di mana ada bait Allah, ada kebenaran, di mana orang terhubung di situ kepada Yesus dan mengalami jamahan, kesempatan pemulihan, mujizat dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Anda dukung kehidupannya, gereja FLC. Terima kasih, jangan takut Anda memberi, Anda gak pernah jadi miskin. Tapi kalau Anda jujur dengan kehidupan keuangan Anda, nantikan bulan ini, hidup grafik Anda, keuangan Anda, kehidupan yang Tuhan titipkan, Anda akan terus naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Yes, bukan uangnya, bukan materialnya, tapi nilai kejujuran yang Anda punya dalam mengelola setiap berkat Tuhan. Doa kami hidup Anda dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, maut, tipu daya, tipu dusta. Tapi roh Tuhan, takut akan Tuhan melimpah-limpah buat kita semua. Sehingga kita bisa mengemudikan kehidupan kita di sepanjang bulan ini dengan baik dan benar. Dan sampai kepada tujuan. Tetap bergairah, tetap bersemangat. Doakan gerejamu Forward Living Church. Doakan gembalanya, doakan semua kita yang melayani. Karena kita adalah satu keluarga. Kita harus kompak in unity, bergandengan tangan. Karena pada akhirnya kita harus dengan semangat membawa jiwa-jiwa baru kepada Yesus. Sehingga seluruh malaikat bersorak karena terjadi pertobatan di gereja Forward Living Church. Diberkati hidup Anda, apapun yang telah Anda berikan diberkati melimpah-limpah. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di hidupmu mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan menjadi berkat, selalu siap menjadi berkat, sama-sama semua katakan amin. Have a blessed Sunday. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dan tentunya saya tunggu kehadirannya di setiap ibadah onsite hari Minggu jam 10 pagi. Tuhan berkati. Ku ingin lebih mengenalmu, yes Lord.